Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul dan kita bisa teladani hari ini juga adalah membangun basis sosial. Ini bahasa saya. Bahasa sirahnya adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, al-ikhwa. Ya. Nabi tahu bahwa di antara faktor ya, yang bisa kita lakukan ya, untuk membangun peradaban itu, mau tidak mau adalah membangun masyarakat. Dan sebaliknya, Nabi juga tahu ya, salah satu cara untuk menghancurkan peradaban, menjajah sebuah bangsa dengan cara apa? Menghancurkan rakyatnya, mengadu domba masyarakatnya, divide et impera. Ya, mengapa hari ini negara kita ini dijajah lama oleh penjajah gitu ya? Bahkan ada yang mengatakan kita dijajah Belanda sampai 350 tahun ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan angka ini. Lama amat kita dijajah. Ngitungnya dari mana itu? Perang Pangeran Diponegoro aja yaitu selesai 1830 beliau ditangkap. Artinya sebelum 1830 itu Jawa itu belum menyerah kepada Belanda. Jadi 1830 sampai 1945 itu masih 100 sekian, enggak sampai 300. Orang Aceh, di sini ada orang Aceh mungkin ya, itu baru menyerah kepada Belanda 1902. Ya. Jadi angka 350 itu dari mana gitu. Jadi nanti coba dievaluasi lagi mana pakar-pakar dan guru-guru sejarah di sini ya. Nah, jadi tapi saya ingin sampaikan bahwa mengapa kita lama dijajah, karena dia pecah belah. Belanda tidak akan mungkin bisa menguasai Sulawesi, ya, Makassar dan sekitarnya sebelum beliau bisa mengadu domba Sultan Hasanuddin dan rakyatnya. Ya. Belanda juga tidak mungkin bisa menguasai Sumatera Barat dan sekitarnya, gitu kan? Sebelum berhasil mengadu domba Tuanku Imam Bonjol dan tokoh adat yang kemudian meletuslah perang Padri. Di Banten juga demikian. Banten itu kapan jatuh kepada Belanda? Ya, ketika mereka bisa mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji, dan demikian daerah-daerah lain. Nabi tahu itu. Karena itu salah satu cara menegakkan peradaban dalam sebuah bangsa adalah menyatukan masyarakat. Ya, dan ini berlawanan dengan dilakukan oleh Yahudi. Yahudi itu pendatang. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu adalah para pendatang. Tapi mengapa mereka bisa berkuasa? Karena mengadu domba Aus dan Khazraj. Sengaja diadu domba. Ada perang namanya perang Buas. 50 tahun nih mereka nggak pernah kompak, sengaja dimunculkan isu, gosip, hoax agar mereka berantem terus. Sebab ketika mereka berantem, saat itu mereka menjajah. Maka negara kita ini ya, sengaja diadu domba gitu kan, di antara aparat dengan mahasiswa, antara ini dengan ini. Wah, ya kita jangan sampai mudah terpancing gitu kan, dengan isu-isu yang nggak jelas dan sengaja merusak tatanan masyarakat. Ya. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu yang alhamdulillah, walaupun hanya 2 tahun setengah memerintah, tapi prestasi yang luar biasa. Langkah pertama beliau apa? Dikisahkan dalam banyak riwayat. Mengkondisikan masyarakat agar mereka tidak cekcok, ditentramkan, diamankan. Dengan cara apa? Mencukupi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok masyarakat apa? Makan dan keamanan. Ya, selesai. Dalam surat Quraisy dikatakan ya, wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kan itu kebutuhan pokok manusia. Ya, jarang yang mau, tidak banyak yang mau jadi gubernur, tidak banyak yang mau jadi wali kota, enggak banyak. Ya, tapi kalau makan kemudian terciptanya rasa aman, itu diperlukan oleh semua orang. Nah, Umar bin Abdul Aziz mencukupi itu. Nah, setelah masyarakatnya tenang, maka Umar bin Abdul Aziz segera mengundang para pengusaha, orang-orang kaya itu untuk ya, menurunkan uangnya dan kemudian disebarkan ke masyarakat lewat investasi atau dengan cara infak dan sedekah. Sehingga dalam waktu 2 tahun setengah ya, sampai akhirnya orang-orang kaya itu pengen bayar zakat susah karena kekayaan sudah hampir merata dalam lapisan masyarakat Damaskus khususnya pada kali itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, membangun basis sosial dengan mempersatukan kaum muslimin. Bainal ansar wal ansar, bainal muhajirin wal muhajirin, wa bainal ansari wal muhajirin. Luar biasa ya. Bahkan Nabi menyatukan mereka wahidan biwahidin, satu-satu. Ya, si fulan dengan si fulan ya, saya nggak hafal, nanti cek lagi di Sirah Ibnu Hisham, ada nama-namanya, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, disatukan. Yang terkenal adalah kisah
Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhuma, ya. Sa'ad bin Rabi al-Ansari dengan Abdurrahman bin Auf disatukan oleh dalam simpul ukhuwah Islamiyah. Dan simpul ukhuwah Islamiyah yang dilekatkan oleh baginda Rasul ini mulai itu luar biasa. Simpul ukhuwah yang sampai pada titik, ya, seorang bersedia, ya, nggak makan malam, ya, bela-belain tidak makan malam, ya, demi untuk, ya, mempersilahkan saudaranya yang belum makan. Ini yang diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Luar biasa. Ya, kita tidak menemukan simbol-simbol dan praktik-praktik ukhuwah semacam ini, di mana mereka mengutamakan saudaranya dibanding dengan diri mereka sendiri. Atau tengoklah dan baca ulang, ya, dialog Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kita ingat kisahnya, terkenal sekali, hadisnya sahih. Ya, ketika Rasul SAW mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf, apa kata Sa'ad bin Rabi? Ya Abdurrahman, ana aktsarul ansari malan. Saya ini orang kaya Ansar. Ya, orang Ansar yang kaya nih di Makkah, di Madinah, ya. Saya punya istri 2. Ya. Ikhtar, pilih di antara seseorang istri saya itu, ya. Ayyuhuma, ya, ajabatka. Demikian kira-kira katanya. Yang mana yang cocok untukmu, ya. Utalliquha, saya akan ceraikan, ya. Wa ba'dain qad iddatuha tuzawwijuha, beres masa iddahnya engkau nikah. Saya punya rumah, saya akan bagi 2 dan separuh untukmu, separuh untuk saya. Saya punya lahan kebun kurma luas, ya, sebagian engkau kelola, sebagian saya. Ini sebuah pengorbanan seorang saudara kepada saudara barunya. Nah, kita jangan hanya meneladani Sa'ad bin Rabi yang dermawan itu, tapi juga kita harus meneladani seorang Abdurrahman bin Auf yang tahu diri itu. Ya, dia pun mendoakan saudaranya dengan kalimat barakallahu laka fi malik wa ahlik. Ya, semoga Allah berikan keberkahan untukmu, ya, untuk keluargamu dan hartamu. Kata dia, ketika ditawari itu dia mengatakan, la, enggak. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Dia ingin mandiri, dia tidak ingin tergantung pada bantuan orang lain, ya. Maka pada zaman now, teman sekalian, di masa kita kena musibah seperti ini, kita tetap harus memikirkan orang lain. Tapi pada saat yang sama, kita jangan ngandalin gitu, ya. Kita harus mulai survive diri kita sendiri, ya, supaya tidak memberatkan orang lain.